Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, di pagi hari tadi saya live ya tentang jangan biarkan Anies sendirian dalam menghadapi panggilan dari KPK. Dan rupanya beberapa jam setelahnya kemudian kita saksikan Anies Baswedan datang ke gedung KPK sendirian. Membawa map berwarna biru, berjalan dengan sumringah, dengan tetap tenang dan tersenyum, rileks seperti gaya beliau biasanya. Kemudian menyapa wartawan. Luar biasa ya. Benar-benar sendirian. Itu dari kejauhan itu dia nampak sekali tidak ada pengawalan. Ini pemimpin macam apa ini? Kok berani-beraninya gitu. Mudah-mudahan ini bukan karena video saya yang sebelumnya. Karena video saya yang sebelumnya pasti nggak sempat juga ditonton beliau gitu. Oke, kita lihat ya apa yang telah beliau lakukan di dalam gedung KPK. Beliau sudah melakukan diskusi apa saja ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diajukan oleh KPK. Kabarnya dari republika.co.id. Datangi KPK, Anies jelaskan gagasan kemajuan adakan Formula E. Ini narasinya positif ya. Biasanya kalau keluar dari KPK itu kalau no comment gitu, narasi yang disampaikannya narasi pembelaan gitu. Kalau ini malah narasi pembangunan, luar biasa. Oke. Republika.co.id Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dijadwalkan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu untuk menjalani pemeriksaan. Anies siap memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E di sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu tanggal 4 bulan 6. Anies menyampaikan kedatangannya ke KPK guna membaurkan kemajuan dan gagasan soal penyelenggaraan Formula E. Hal itu agar KPK dapat mendudukannya dalam sistem hukum dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan. Nice. Cuman ini dengan narasi begini nanti orang KPK-nya ngerti nggak ya? Ya mudah-mudahan lah ya. Kan banyak orang pintar juga di sana. Kita tahu juga pernah ada Novel Baswedan yang terkenal begitu gigih di garda terdepan KPK dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi. Tapi dikeluarkan gara-gara gagal tes TWK, tes wawasan kebangsaan. Itu drama luar biasa yang ada di KPK ya. Ini adalah upaya membaurkan kemajuan dan gagasan soal Formula E agar KPK dapat mendudukannya dalam sistem hukum dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan, kata Anies kepada wartawan di Jakarta Rabu. Anies menerangkan dengan membaurkan kemajuan dan gagasan maka sangka dan kecurigaan yang tidak pada tempatnya akan hilang berganti kolaborasi yang kuat. Memang kalau mindset yang positif, mindset yang berkembang, yang begini gitu. Selalu fokusnya pada narasi-narasi bagaimana kita menjadi lebih baik di masa depan. Narasi-narasi yang menunjukkan hari ini pekerjaan harus dituntaskan. Karena besok akan ada pekerjaan lain. Sehingga di masa mendatang, para pemimpin pusat maupun daerah akan mampu dan mendapat tempat mengusung berbagai kemajuan yang membawa perubahan di Indonesia. Ya ini saya kira kalau saya sih menangkap ada nuansa kritik juga ini ya. Bagaimana pusat dan daerah ini harus mampu membangun sebuah koordinasi yang efektif. Harus mampu membuat jalur komunikasi dua arah yang efektif. Sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan, malah sinyalemen-sinyalemen prasangka negatif yang kemudian diumbar di media sosial untuk mendegradasi salah satu pihak. Kita lihat ya bagaimana Formula E begitu sukses walaupun di masa-masa proses persiapannya itu banyak yang menyayangkan sekali karena pemerintah pusat melalui BUMN-nya tidak sama sekali membantu perhelatan itu. Tidak ada sponsor. Itu yang aneh gitu kan. Malah bentuknya kecurigaan-kecurigaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Meskipun begitu kan tetap berlangsung sukses. Alhamdulillah ya. Menurut Anies, sedari awal Formula E adalah sebuah bentuk kemajuan berupa gagasan dan kegiatan. Ajang Formula E, kata dia, merupakan kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan, dan politik di Indonesia. Memang kalau kita ingin besar, kita ingin maju, maka proses-proses tadi, hukum, kebijakan, politik, ini haruslah terintegrasi menjadi sebuah kebijakan yang memudahkan proses-proses kreativitas yang dibuat oleh anak-anak bangsa. Bukan birokrasinya dibikin ribet gitu. Birokrasi kompleks, wah itu nyanyian slang dulu ya waktu masih kokoh menjadi pengingat pemerintah. Kalau sekarang sudah
sudah tidak ada nyali lagi ya, karena sudah dibungkam barangkali ya, dengan posisi komisaris buat abdi slang. Ya sudahlah, kita tidak sedang membahas slang ya. Dengan demikian, Anies mengajak semua pihak untuk bersama bekerja sama demi kemajuan Indonesia agar menuju peradaban yang lebih maju. Mari membaur bersama kemajuan agar Indonesia berubah menjadi peradaban yang lebih tinggi. Bicaranya bicara peradaban, bicara hal-hal besar. Tapi itu dibuktikan dengan langkah-langkah yang konkret, dengan proses-proses yang efektif, dengan hasil yang membanggakan rakyat, yang membuat bahagia dan mendapat apresiasi dari mana-mana. Sebelumnya, KPK menjelaskan alasan memanggil Gubernur Anies terkait penyelidikan kasus Formula E. KPK menyatakan tim penyelidik membutuhkan keterangan Anies tentang perhelatan balapan mobil listrik pertama di Indonesia tersebut. Tapi memang disayangkan kenapa waktunya mepet-mepet ketika Pak Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya. Kan kalau yang lain sudah dari bulan Maret, harusnya dari bulan Maret juga diselesaikan. Ini seperti yang ditunggu-tunggu gitu ya. Mohon maaf ini ya. Ini analisa rakyat saja gitu. Untuk mencari celah-celah. Kemarin belum ketemu tuh Maret celahnya. Sekarang udah mulai agak nampak mungkin gitu ya. Sehingga ini menjadikan momentum yang tepat untuk KPK. Kalau benar. Dan kalau betul memang terjadi seperti ini, maka tentulah KPK telah menjadi alat kekuasaan politik. Itu yang salah. Sama sekali tidak bisa dibenarkan. KPK itu independen harusnya, kan begitu ya. Mudah-mudahan dugaan saya salah gitu ya. Tapi kalau dugaan saya salah, maka tentulah KPK hari ini sedang menunjukkan keindependenannya gitu. Dalam proses penyelidikan, KPK tentu dapat mengundang berbagai pihak untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh tim penyelidik KPK. Sehingga siapapun, jika memang keterangan yang dibutuhkan, pasti akan kami panggil, kata pelaksana tugas Jubir KPK Ali Fikri. Tapi Gibran Kaisang kok nggak dipanggil, Pak? Kenapa nggak dipanggil dulu aja gitu, dicari informasi seperti ini gitu. Kan aneh jadinya ya. Dan kedatangan Anies ke gedung KPK sendirian tentu ini membuktikan sifat kesatria beliau. Tidak mencari-cari alasan sakit gitu ya. Kan yang lain banyak yang begitu. Ketika bersin-bersin saja misalkan, kemudian bilang ke KPK gitu lagi sakit nggak bisa hadir. Sehingga merepotkan harus sampai 3 kali dipanggil gitu. Nah ini kan tidak terjadi pada sosok Anies Baswedan. Mudah-mudahan, saya kira kita semua yang menginginkan Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih besar, memiliki peradaban yang lebih tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, itu bisa dipimpin oleh pemimpin seperti Anies Baswedan yang mampu memadukan antara ide, gagasan, narasi, perencanaan, action plan, sampai pada proses-proses pembangunannya. Kita lihat JIS, luar biasa, begitu mega, begitu keren. Kita lihat trotoar semakin rapi, semakin bersih. Kita lihat transportasi semakin terintegrasi. Manajemen tata kelola pemerintahan semakin efektif, semakin efisien. Apalagi kesuksesan Anies Baswedan memimpin Jakarta, tentu ini adalah indikator yang paling kuat. Kalau beliau pun mampu membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik. Seperti hari ini, Pak Anies Rashid Baswedan telah membawa Jakarta menjadi jauh lebih baik. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul, berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel
yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SC Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683